Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketemu sama saya Chanul Kamil Dan saya Velmat. dan kita sekarang mau ngobrol-ngobrol aja dulu, ringkas aja dulu ya. Soal apa nih, Mi? Soal apa? Kebetulan kalau nggak salah itu cukup banyak kan kalau di Instagram itu ada yang masuk gitu. Pertanyaan, ya, kayaknya pengen masuk, kayaknya tuh pengen pernikahan itu harmonis gitu. Tapi gimana ya? Kok dianya tuh nggak bisa diajak kerja sama sih? Kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Chanul Fufu gitu kan, banyak banget yang ngerasa bahwa istri, kebanyakan sih dari istri ya, saya yang lebih lebih dominan pertanyaannya untuk mencurahkan isi hatinya, yang udah mencurahkan isi hatinya kan istri gitu. Itu kalau ngerasa kalau dia udah berusaha nih melakukan yang baik, nasihatin suaminya, tapi nggak mau dengerin gitu, nggak merasanya tuh suami nggak bisa diajak kerja sama kayak gitu. Nah, jadi seolah-olah kayaknya tuh susah banget ngubah pasangan itu gitu. Oh gitu, kayaknya susah banget ngubah pasangan. Apalagi kan banyak yang bilang juga katanya kalau menikah itu katanya perlu saling mengerti, perlu saling memahami. Ya kalau aku sendiri yang melakukan sendirian, tapi dia nggak berubah-berubah, so buat apa sih? Kayaknya nggak bakal bisa harmonis itu pernikahan atau gimana? Gimana coba? Nah, jadi pada dasarnya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang pernikahan harmonis, justru prinsip pertama yang paling penting, yang paling perlu kita pahami dan kita amini betul-betul adalah bahwa jangan pernah ngandelin pasangan Anda. Jangan pernah ngandelin. Iya, jangan pernah ngandelin pasangan Anda. Kenapa? Karena ya namanya juga gini ya, misalkan apa namanya, kita isi kepala beda, pola pikir beda, kebiasaan beda, tingkah laku beda gitu. Nah, aku kan nggak bisa kontrol Dami. Dami bisa nggak kontrol aku? Silakan coba Dami kontrol aku. Dami pengen aku seperti apa? Nah, robot. Iya, itu dia. Atau kadang-kadang ada juga orang yang bilang kayak gini, aduh gimana ya caranya biar pasangan aku tuh bisa berubah seperti yang aku mau. Pertanyaan balikannya, mau nggak kamu berubah seperti pasangan yang kamu pasangan pengen? Pengennya gimana gitu. Jadi sebenarnya dalam pernikahan itu pasangan dan kita tuh sama-sama melakukan yang terbaik versi masing-masing. Jadi boleh jadi diamnya suami saat dinasehatin adalah itu respon terbaik versi dia. Iya, karena nggak mau nyari ribut nih. Nah, ini udah capek gini ribut. Kalau misalnya nanti aku balas bisa-bisa ribut. Dan dari pihak istri juga menasehati itu bukan mau mendominasi atau mau jadinya apa ya, seolah-olah tidak menghormati suami, tapi justru itu salah satu bentuk perhatian terbaik versi istri. Tapi suami kadang-kadang kalau begitu itu merasa tuh kan gue masa lagi salah lagi. Iyalah, salah terus, aku mah beda, yang selalu benar, selalu benar. Itu kalau saya kayak gitu kawan. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh melakukan yang terbaik versi masing-masing. Kita juga pernah berada di fase di mana kita saling mengandalkan, betul. Maksudnya saya sudah melakukannya, Bunda Mi udah ngelakuin yang terbaik versi Bunda Mi, dan Ayah sudah melakukan yang terbaik versi Ayah Mi. Masa aku terus yang melakukan yang terbaik? Kamu duluan. Kamu juga dong, enak aja misalkan. Udah ikut misalkan istrinya ikut kajian kesana kemari, memperbaiki diri segala macam. Suaminya malah santai main game, misalkan terlihat santai. Kan nggak tahu kesibukan di luar gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan kalau misalkan kita merasa bahwa kita tidak bisa mengubah pasangan, bahwa kita ternyata ya udah, kalau nggak boleh ngandelin pasangan, harus gimana tuh, Kang? Yang diandelin ya diri sendiri. Karena kan balik lagi tadi, kita memang aku nggak bisa kontrol Dami, tapi aku bisa mengontrol pikiranku, bisa mengontrol tindakanku, gitu kan. Nah, jadi yang dikontrol itu adalah contoh misalnya kayak gini. Oke lah, mungkin sesekali emosi kita gitu, kita muncul ya, emosi kita tuh sesekali muncul tidak kita inginkan. Misalkan kayak rasa marah, kesal sama pasangan misalnya gitu kan. Emosi kan itu adalah apa yang dirasakan. Oke. Ya kalau yang dirasain kayak gitu oke.
Kadang-kadang itu menandakan bahwa kenapa kadang-kadang hati kita merasakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu tanda-tanda bahwa sebetulnya hati kita bukan milik kita. Tapi hati kita tuh ujian dari Allah. Jadi titipan kan, dikasih rasa kayak gitu, itu tuh ujian. Jadi ketika misalkan marah, kita bisa kontrol apanya? Ekspresinya. Misalkan lagi marah, bisa-bisa aja nggak? Misalkan bisa-bisa aja nggak? Kita memilih untuk sebutlah misalkan sampai keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata kebun binatang, semut, kambing, ya dan apapun gitu. Terus sebelum tag video ini juga Channel tuh habis marah. Masa? Iya. Tapi ya udah, ya mau gimana gitu. Maksudnya ada waktunya dia kan, ya udah senyum lagi kan. Nah, gitu. Jadi dan itu perlu proses. Iya. Dan maksudnya kan berarti emosi mungkin memang sesekali kita ini ya, apa tiba-tiba unintended gitu. Tapi ekspresi itu bisa kita kontrol. Misalkan kita merasa apa ya? Merasa misalkan dicerewetin sama pasangan misalnya kayak gitu. Oke, misalkan ngerasa dicerewetin sama pasangan, tapi itu kita bisa kontrol kendali kita. Kita memang nggak bisa ngendaliin perilaku pasangan kan. Pengennya misalkan pasangan adem atau gimana, atau mungkin berharap pasangan juga pengennya nyampe rumah mungkin bisa langsung pijitin misalnya kayak gitu kan. Tapi kan nggak bisa kita kendalikan hal itu. Apalagi kalau kita punya harapan bahwa pasanganku tuh harusnya tahu aku tuh pengennya kayak gini, tapi kita nggak pernah ngomong. Emang demi dukun? Ada mbak dukun. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Ya bukan. Iya. Gimana caranya pasangan kita bisa tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapin, tapi kita nggak pernah ngomong. Jadi berarti salah satu solusinya adalah komunikasi. Iya. Dan ngomong. Yang mulai itu siapa gitu? Yang mulai itu adalah orang yang merasa, yang paling sadar. Ya itu. Kenapa kita perlu andelin diri sendiri itu ya karena itu gitu. Karena kita yang paling sadar dulu. Kalau kita misalkan ngandelin orang lain, jadinya itu, misalnya ngandelin dami gitu ya, jadinya itu pernikahan itu kayak jadi perlombaan saling nuntut. Gak mau, kamu dulu. Tapi teman-teman percaya deh, kalau misalkan kita berusaha untuk fokus sama diri kita sendiri, maksudnya kita berupaya untuk terus berbenah diri sendiri, mengandalkan diri sendiri aja kayak gitu. Kemudian tentunya berharap sama ridho Allah, insya Allah loh, itu tuh akan ada masanya pasangan kita tuh berubah gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kita, bahkan melebihi ekspektasi kita. Cuman boleh jadi mungkin caranya yang berbeda. Iya, caranya berbeda. Jadi yang beda. Jadi bisa dibilang kayaknya udah niatnya jangan nungguin pasangan kebaikan, tapi you create first, initiate first gitu. Kan kayak gitu. Karena balik lagi, kalau kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing respon kita terhadap pasangan kita. Jadi respon saya sama Yabi itu urusannya saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan responnya Yabi sama saya itu urusannya Yabi sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nanti kalau misalkan dia menghisab sayanya, misalkan benar-benar bilang itu channelnya juga misalkan gini-gini, nggak bisa gitu, karena ya itu mah urusan dia sama Allah gitu. Yang dihisab itu adalah gimana kitanya gitu, perlakuan kitanya, perlakuan peran istri sama suaminya seperti apa, peran suami sama istrinya seperti apa, kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa sia-sia berbuat kebaikan lebih baik dari pasangan kita. Jangan pernah andelin pasangan. Andelinlah diri kita sendiri. Bahkan kalau kita ngandelin diri kita sendiri, jadi kita yang inisiasi duluan buat melayani pasangan. Darwat lah, misalkan pasangan kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Bahkan kalau misalkan punya inisiasi kayak gitu, justru akan timbul keindahan dalam rumah tangga. Karena apa? Suami dan istri yang sadar duluan, maksudnya yang sadar duluan, yang nontonin duluan, yang sadar duluan itu bakal dia bakal punya spirit untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yes. Iya, Fastabiqul khairat itu bukan cuma sama orang lain, tapi juga dalam pernikahan. Makanya itu juga nih, kalau di setiap seminar gitu, misalkan seminar pernikahan atau seminar parenting, ada yang datang sendirian gitu. Kadang-kadang kan aku tanya dulu ya, yang datang sama pasangan mana? Seret-seret ada gitu ya. Alhamdulillah, selamat, semoga apa yang didapat di sini bisa dipraktikkan, insya Allah jadi jauh lebih mudah gitu. Yang datang sendirian mana? Yang datang sendirian? Alhamdulillah, yang datang sendirian berarti Anda jauh lebih beruntung.
Kenapa? Ladang pahalanya lebih banyak. Masya Allah. Iya, karena Jadi lebih yang- susah kan. Jadi yang sekarang nonton ini juga sebenarnya- Kalau misalkan, ih kok suami aku merasa ini ya, merasa kayaknya susah banget buat diajak aja. Ya alhamdulillah, berarti ladang pahala Anda lebih besar, karena kalau kata Nabi sendiri kan ajruki ala qadri nasobik, semakin pahalamu sesuai dengan kadar payahmu. Jadi sederhananya, semakin susah pahalanya semakin tinggi. Gitu. Jadi yang diandelin adalah siapa? Pasangan atau diri sendiri? Diri kita sendiri. Aduh kok kayaknya susah banget ya buat melakukan kebaikan sama pasangan di saat pasangan itu ngerasa ngecuekin aku. Good. Ladangnya gede tuh. Nah, tapi kan apa? Ada batasannya kalau misalkan sesuatu gitu ya, perubahan itu apakah misalkan kesabarannya itu dalam menanti itu ada batasnya, terutama misalkan untuk kasus-kasus yang pasangannya itu berbuat hal yang zolim dalam sebuah pernikahan. Kita bahas di video selanjutnya. Iya. Masih di channel yang sama. Di channel Canun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.